Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad, jadi Gus Fuad Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang, orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan karena sikap-sikap konyol, apa itu tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi monyet satu itu si Idrus bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa wong ora ngerti. Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman sing dudu santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah diponis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Hari yang sangat memalukan itu datang. Wahai para pemalsu, sadarlah, pung masih anak waktu. Bengen leluhur sirah iku ora dosa sing durung bab nasab kima, kecuali sing pertama kali berbohong. Tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu dheweke selamat. Tapi dari tahun 2022 orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan buktiku neraka urusan aneh. Apa maning sampai marah-marah ngajak-ngajak perang ning wong pribumi. Lah wong pribumi aja ditakoni perang, jaman pengen kita tuh kan perang leluhur kita badan. Tetapi kita duduk digelati. Diksi digelati adalah kesadaran seluruh kibin-kibin. Dulu pula kibin niku supaya sejarah segala macam aja dirubah, supaya menjadi pahlawan aja wong-wong sing ora berjasa. Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad, jadi Gus Fuad Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia. Dia pindah tahun 1922, merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan, harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad. Beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Takamaling sampai 1949. Tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jufri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sedang singgarani pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka. Barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus, memberikan harapan, penghormatan kepada masyarakat Papua sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946,
maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet, dia banyak saksi, bukti sejamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jubri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga. Dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang. Dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya. Ini yang dipermasalahkan dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa gua nggak ngerti. Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman sing dudu santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah divonis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad pergi ke Abu Yadim Yati. Minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai. Yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan. Tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi, keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, kiai, panggil dia kiai. Sejak orok dipanggil kiai, ta'ziman wa takriman kepada Abu Yadim Yati. Karena ini ucapan daripada Abu Yadim Yati, ini bakal jadi kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya kiai sejak orok. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil kiai-kiai begitu, nggak mau dia. Nggak mau saya dipanggil kiai, nggak mau jadi kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu,
bahkan dia lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi kiai katanya. Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu, sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja, biarin aja kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi kiai itu Abuya Dumyati. Saya yakin apa yang diomongkan Abuya itu akan terjadi. Dan akhirnya betul, setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafidul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya apa namanya Pecinta Wali dan YouTube Gus Fuad. Tuh selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa. Bukan hanya hafal, tapi makhrajnya saja bagus. Karena dia keturunan ulama-ulama, kiai-kiai di Wonokromo, keturunan Sultan Hamengkubuwono, yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Lah orang-orang Jawa ya nama dulu itu Warsina itu banyak sekali. Nama Warsina itu nama yang lagi keren pada masa itu. Banyak orang yang namanya Warsina. Katanya ini Gerwani. Gerwani tidak ada yang namanya Warsina itu. Ada juga Marsina, aktivis sosialis yang mati tidak ketahuan apa kuburannya. Itu bukan orang PKI. Jadi hari ini muter-muter, karena perangnya hanya perang medsos, perang narasi. Yang saya berikan kepada PKI, tetap jaga kondusivitas para laskar. Harus koordinasi dengan tentara dan koordinasi dengan polisi. Kita bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia. Provokasi Rizik Syihab itu ngajak perang akan dilaporkan, dan aku perintahkan sebagai wakil ketua PWILS Pusat agar seluruh pengurus-pengurus daerah melaporkan provokasi itu agar ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Senin mulai laporkan. Kita tidak pakai kekerasan, tapi kita negara hukum. Panglima negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi. Makanya jangan gegabah, dalam Al-Quran sudah dikatakan anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, bahwa ashabul kahfi dan ashabul raqim. Ma huwa raqim? Raqim bimakna marqum ay maktub. Apa itu? Hajarun marqumun, batu yang ditulis. Apa artinya batu yang ditulis? Dia adalah prasasti. Prasasti merupakan sebuah min ayatina ajaba, sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Bagaimana tidak? Mungkin saja di Kalingga itu sudah ada kertas, mungkin saja sudah ada kitab, mungkin saja sudah ada buku, tetapi buku bisa hancur lebur. Tetapi kalau kita nulis di atas batu, dia akan lestari. Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 3000 tahun, bisa 4000 tahun. Maka aku pernah
memberikan usul kepada Departemen atau Kementerian Kebudayaan, Kementerian Arsip yang mengurusi arsip, bahwa arsip jangan hanya dengan tulisan, tetapi arsip harus dengan batu. Negara banyak duitnya, beli 1 hektar tanah untuk arsip nasional berupa batu. Beli batu-batu di kali-kali itu yang bagus, yang kualitasnya dirasa akan kuat 5.000, 6.000 tahun yang silam. Tulis sejarah Indonesia yang sekarang ini terjadi. Dari mulai 1945, presiden pertama adalah Insinyur Soekarno, wakil presidennya adalah Muhammad Hatta, panglima besarnya adalah Jenderal Sudirman, kemudian diganti oleh Presiden Soeharto, diganti oleh Presiden B.J. Habibie, diganti oleh Presiden Gus Dur radhiyallahu anhu, diganti oleh Presiden Megawati, diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diganti oleh Presiden Joko Widodo, kemudian pada 2024 diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ditulis di dalam prasasti. Kemudian ketika ada lagi pergantian kepemimpinan, ditulis terus wahakada ila yaumil qiyamah. Nanti di suatu masa 2000 tahun yang silam, ketika peradaban telah berganti, mungkin saja batu-batu itu kemudian tertimbun oleh Gunung Merapi, tetapi suatu masa, suatu saat akan ditemukan dan akan kelihatan bagaimana sejarah masa lalu Indonesia tahun 2025 Masehi. Ini harus jadi pelajaran. Ini harus menjadi iktibar. Bagaimana kita mengenal masa lalu hanya dari batu-batu yang ditinggalkan oleh leluhur kita, orang-orang Kalingga di Batang ini. Bagaimana orang-orang Pajajaran mengenal Prabu Siliwangi dari batu tulis yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi. Bagaimana orang-orang Mataram masa lalu dinasti Sailendra mengenal seluruh mereka dengan Borobudur ditinggalkan begitu megah, dengan Roro Jonggrang, dengan Candi Prambanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya menyiapkan kertas yang terbuat dari kayu bahannya, kertas bisa dimakan rayap, saudara. YouTube ini hanya ketika Google masih ada, ketika satelit masih berfungsi. Bagaimana nanti kalau suatu saat, suatu masa terjadi perang nuklir antar galaksi, kita perang dengan alien, dihajar itu semua satelit-satelit kita, hancur lebur, kemudian Google, internet tidak ada lagi. Apa yang ada di YouTube, pidato-pidato saya kemudian hilang. Betul apa tidak? Tulisan dimakan rayap, hilang. Apalagi kalau jadi bungkus gegodoh, jadi bungkus bala-bala bakwan, akhirnya itu dibakar sebagai sampah. Tetapi kalau kita tulis batu, maka PWI LS Kabupaten Batang, Jawa Tengah bikin prasasti, Panglima Nukman bikin prasasti tahun 2025, aku menjadi Panglima Laskar Sabilillah Jawa Tengah, asalku dari Kendal. Nanti kalau anak cucunya membaca itu, daripada batu-batu itu akan timbul kebanggaan. Karena ibu-ibu, bagaimana cara kita mampu menundukkan sebuah bangsa sehingga bangsa itu akan menjadi seperti bebek
seperti kambing yang dapat kita kendalikan, yang dapat kita jajah, yang dapat kita jadikan budak. Caranya adalah dengan menghancur leburkan sejarah masa lalu bangsa itu, sehingga mereka akan terputus dengan leluhurnya, sehingga mereka akan terputus dengan masa lalunya, dengan sejarahnya yang begitu besar, dengan sejarahnya yang begitu mengagumkan. Karena apa? Jiwa manusia, otak manusia memiliki memori. Dia sejak lahir akan mengenang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya mengatakan suatu sejarah yang sebenarnya ini adalah sejarah palsu, maka yang akan diingat oleh dirinya adalah sejarah palsu sampai dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, engkau adalah bangsa Batang, engkau keturunan Kalingga, engkau keturunan Ratu Sima, tidak ada koruptor yang berani untuk korupsi di masa Ratu Sima, tidak ada maling yang berani maling. Sepeda diletakkan di depan rumah, tidak akan ada yang mencuri kalau di zaman Ratu Sima. Kenapa? Karena Ratu Sima yang berasal dari Batang ini, saudara, jangankan orang lain, anak sendiri dieksekusi ketika dia melanggar hukum. Kalau kita belajar tentang keadilan hukum, belajar kepada orang Batang, karena mereka adalah keturunan Ratu Sima. Kalau belajar tentang keberanian, belajarlah kepada orang-orang Batang, karena mereka adalah keturunan kesatria Kalingga. Kami tidak mengenal Kiai Kalingga apa, kita mengurai Batang zaman bengen. Kenapa? Karena memang sejarahnya belum dieksplorasi oleh putra-putra Batang sendiri. Darah di Batang itu bangketa, bukan. Batang adalah dahan yang terkuat, yang darinya muncul kemudian buah-buahan yang lebat, yang manis rasanya. Itulah Batang. Siapa orang yang hari ini mencatat tentang sejarahnya yang luhur, maka anak cucunya akan mengetahui keluhurannya. Siapa orang yang lalai mencatat sejarahnya, maka anak cucunya kemudian akan melupakannya. Untung Kiai Nur Hasan malam hari ini ngehol embah-embah kali puncak. Kiai Nur Rahman, ada Panglima Tegal segala ini, Masya Allah. Ini Gus Weli rambutnya aja nggak bisa dipotong pakai luar biasa. Jaya Katwang, tahu Jaya Katwang? Kediri. Itu masa lalu. Jaya Katwang dari kerajaan Kediri. Kenal Ken Arok, Singosari. Kenalnya Walid, semua Walid. Kita harus mengenal yang namanya Ken Arok. Kita harus mengenal yang namanya Jaya Katwang. Kita harus mengenal Raden Wijaya. Kita harus mengenal Lembu Sora. Kita harus mengenal Arya Teja. Kita harus mengenal Patih Nambi. Kita harus mengenal Raden Patah. Kita harus mengenal Sunan Gresik. Kita harus mengenal Sunan Ampel. Kita harus mengenal Sunan Muria. Kita harus mengenal Sunan Bonang. Kita harus mengenal Sunan Kalijaga. Kita harus mengenal Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Makanya anak-anak kita suruh nyanyi,
Nyanyinya jangan balonku ada 5, itu aja nggak apa-apa, itu dihafal. Tapi ditambahin lagu Wali Songo Syarif Hidayatullah. Saya juga hafalnya Syarif Hidayatullah karena nadanya terakhirnya enak sekali, Syarif Hidayatullah. Gimana pertanyaannya? Sunan Gresik. Hafal semua, Bu? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Sunan Gresik. Terus yang anteng. Tepuk tangan. Luar biasa ini, alhamdulillah. Jaya Katuang pakai benderanya apa? Merah putih. Singasari pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Mataram kuno pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Surakarta setelah dia berpisah dengan saudaranya Jogja pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Aceh pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi, Bone, benderanya juga merah putih. Apa yang dibawa oleh Sisingamangaraja ketika perang melawan Belanda? Apakah dia pakai bendera-bendera yang lain? Tidak. Dia memakai bendera merah putih. Pangeran Diponegoro 1825 ketika perang Jawa, bendera apa yang dia gunakan? Merah putih. Majapahit benderanya apa? Merah. Kerajaan yang warnanya Golkar itu cuma Banten sama Demak, warnanya kuning. Namanya kerajaan Golkar. Karena Banten itu anaknya Demak, jadi benderanya sama kuning. Tapi yang lainnya merah putih. Makanya karena kebanyakan bendera-bendera Nusantara adalah merah putih, para depan pader bangsa kita, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Husni Tamrin dan lain sebagainya, kemudian mensepakati bahwa bendera kita adalah merah, merah, merah. Jadi merah putih sudah ribuan tahun bersama anak-anak bangsa Nusantara. Tidak ada yang mengatakan sejak zaman dulu para sejarawan bahwa merah putih hanya keluar baru tahun 1945. Tidak, saudara. Tapi merah putih bersama bangsa Indonesia sudah ribuan tahun yang silam. Dari saripati budaya dan memori kolektif bangsa Indonesia terciptalah bendera kesayangan kita merah putih yang hari ini ada di lengan-lengan para laskar sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Banser Ansor. Saya ledek tadi Bapak polisi dengan Bapak TNI. Kenapa kalah dengan PWI? Ada lambang bendera merah putih. Banser, ketuanya mana? Ketua Batang pakai Banser, ada merah putihnya. Tentara sudah nggak ada, polisi di bajunya nggak ada. Kata Kiai Kesepuan, karena tentara dan polisi merah putihnya sudah ada di dalam dada dan sudah ada di dalam jiwa. Tetapi khusus PWLS, walau merah putih itu terletak di bajunya, tapi dia juga
selalu berkibar-kibar di dalam dada dan jiwa daripada para laskar sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia. Di merah putih ini harus berkibar ila yaumil qiyamah. Indonesia ini ibu tahun 45 anugerah yang sangat terbesar bagi bangsa Nusantara. Dari zaman dulu kita di bangsa Nusantara ini terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan. Tahun 1 Masehi kerajaannya cuma ada di Banten, namanya Salaka Negara. Kemudian 4 Masehi itu ada di Martapura di Kalimantan, kemudian Kalingga ada di Batang, kemudian Tarumanegara ada di Bekasi, tapi berbeda-beda kerajaannya. Kemudian abad-abad selanjutnya, pada abad ke-10 Masehi muncul Singosari, kemudian Mataram kuno abad ke-7, abad 13 muncul Majapahit. Majapahit hampir saja menguasai seluruh Indonesia, tapi sayang umur Majapahit tidak begitu panjang, hanya 200-an tahun Majapahit. Kemudian muncul kesultanan Islam di Demak, ada kesultanan Islam didirikan oleh Raden Patah Demak. Di Giri Kedaton di Jawa Timur ada Kesultanan Kedatuan Giri. Di Cirebon kemudian ada Kesultanan Cirebon. Di Banten Kesultanan Banten. Di Jayakarta itu fasal daripada kesultanan yang ada di Banten. Tapi kita belum pernah bersatu seperti tahun 45 dari Aceh sampai Papua. Tetapi tahun 1945 alhamdulillah kita bersatu dari Sabang sampai Merauke di bawah satu bendera merah putih dengan satu dasar Pancasila. Ini harus dijaga. Ini harus jangan sampai dipecah belah. Tidak boleh lagi orang-orang yang ingin kemudian merubah negara kita dari negara kesatuan Republik Indonesia kemudian dipecah-pecah kembali seperti masa lalu. Kenapa? Karena kalau sudah dipecah-pecah lagi maka akan mudah dikuasai bangsa lainnya. Hari ini kita bangsa besar, kita bangsa yang keempat di dunia terbesar secara penduduk. Pertama di China, di India, Rusia, Amerika, Indonesia. Kelima, ini negara yang sangat diperhitungkan dunia. Jadi setiap anak, setiap putra Indonesia itu masuk catatan. Walaupun kita ini hanya rakyat biasa, RT aja bukan, tetapi masuk catatan untuk kebanggaan kita sebagai bangsa besar di dunia, bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan Bapak Prabowo di forum dunia kemarin, wahai orang-orang Turki, bangsa Turki, ada salam dari 280 juta penduduk Indonesia. Berarti kita ini yang satu ini ke bawah, disalamin oleh Bapak Prabowo kepada penduduk Turki. Ini kebanggaan. Coba kalau kerajaannya kita sekarang kerajaan Batam mau merdeka dari Indonesia, penduduk Batam paling 1 juta atau 2 juta, betul? Itu tidak membanggakan. Ada salam dari 1 juta penduduk negara Batam. Tapi marilah kita jaga Indonesia ini selama-lamanya.
Nama Indonesia ini adalah nama yang barokah. Indonesia. Indonesia adalah berarti Nusantara. Negara yang terdiri dari 17.000 pulau, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya. 280 juta terdiri dari 700 suku, bahkan menurut BPS 1.400 suku bangsa. Bahasanya beda-beda. Di Batang boleh bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Batang berbeda dengan bahasa Jawa Tegal. Betul?